terhad lagi karena banyak banget obstacle-nya. Dan semua lagi kita bakal lihat karena kalau ngomongin hero Mista Esports, mereka benar-benar hero ofensif. Ditambah lagi kita lihat Grok untuk masuk ke area ini belakang membuat posisi dari Yves sebenarnya di sini benar-benar banyak banget ancamannya sih. Tapi untuk lebih jelasnya lagi dan lebih lanjutnya kita langsung masuk ke game yang kedua. Pertemuan ada antara kedua region yang berbeda, Indonesia dan juga Filipina, GPX versus Mista Esports. Yes, so good luck, have fun, and enjoy the game teman-teman semuanya. Masih bersama Radit Overkill dan juga Chippy di sini yang akan menemani dan juga pemandu serunya match kedua kita di game yang kedua. Untuk kali ini pergerakan dari kedua belah jungler ini masih lebih cepat. Rotasi dari seorang Ray, dimana Martisnya udah mulai fokus untuk clearing ke area purple buff dan akan terjadi kontes untuk Little Wonder yang pertama. Ray udah mulai siap juga menunggu di area river. Kontes Little Wonder sepertinya akan dimenangkan oleh Ray dan tanpanya ada gangguan dari SDGZ yang masih fokus untuk mendapatkan 2 creep di area jungle orange squad miliknya. Oke, dan bahkan sini udah mulai mengarah ke area Vayne, di mana dia bakal coba untuk memberikan pressure. Dan mengingat juga kontribusi dari XP Lane Turtle yang pertama akan sangat dibutuhkan karena memang posisinya berdekatan dengan jarak dari para XP Lane kita dan mereka nggak mau terlalu menitik beratkan memberikan pressure tambahan, di mana di sini kita lihat juga Watt harus berhati-hati. Rotasi dari SDGZ sudah mulai mengarah ke remote jungle-nya milik tim GPX dan bahkan dia mulai masuk ke level yang keempat. X Nova Diesel dengan adanya informasi yang bakal Fredo Kitty, maka juga harus dimasukkan tim fight ke area atau lane sana. Wow, tapi Tempest of Blade yang manis ya dipaksakan keluar pada saat inisiasi dibuka sama Fredo Kitty. Kalau sampai tadi terkena efek knock up dari jet kundonya Fredo Kitty, itu bisa aja ke pick off SDGZ untuk pertama kalinya. Karena Ray udah mulai bersiap juga tadi ya, langsung loncat dengan Mortal Coil dan juga Decimate-nya. Dan sekali ini Watt versus 1-6, tapi di sisi yang sana terkena efek knock up Petrify karena Rinasmi masih cukup sustain, bahkan masih bisa hidup Rinasmi. Wow, what a move. Dia bisa melarikan diri dari sergapan semua source kill yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Mista Esports dan masih bisa selamat ke arah belakang. Ya, sejujurnya tadi kalau kita lihat itu perfect loh, padahal dari segi adanya Petrify dan langsung yang dibuka oleh Super MJ, tapi Wildcard dibuka mengarah ke area objektif Turtle dan Blood berhasil mengarah ke area Ray yang belum sempat mengeluarkan retribusi ke area Turtle, membuat 2 objektif netral berhasil diamankan oleh Mista, di mana satu nyawa juga Turtle jatuh di tangan Mista Esports di game yang kedua. Iya, tadi emang bener-bener follow up-nya cepet banget sih dari teman Mista ya ketika Ray seorang diri di area turtle pit-nya. Tapi untuk kali ini masih sama-sama aku bisa bilang karena tadi inisiasi dari Mista yang gagal itu pun membuang banyak source kill mereka. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk tonton langsung ke Dragon Mobile Challenge Finals MLBB tanggal 21 sampai 23 Juli di Istora Senayan Jakarta. Langsung beli tiketnya sekarang karena kalian udah bisa beli juga di isl.gg/spsmlbb tickets. Harganya mulai dari 20 ribuan aja. Tapi lihat di area tengah-tengah Wachas dari X Nova masih bisa menyelamatkan nyawa Mista Esports. Mereka benar-benar dalam tekanan meskipun di sisi lain Nasmi yang udah gak punya flicker berhasil dieksekusi oleh SDGZ. Yes, ada 2 titik tempur di arah yang berbeda dan berlawanan, yang dimana tim Mista yang cenderung lebih diuntungkan dengan hilangnya Rinazmi. Ada platingan gold yang berhasil diamankan oleh SDGZ dan juga Vayne di area top lane sana, sedangkan GPX harus pulang dengan tangan kosong karena tidak ada objektif pun yang berhasil ia raih dari adanya sensitive impact yang dibuka di area mid lane, dan nyaris objektif para sini memiliki oleh GPX di area top lane hilang. Tapi kayaknya Vayne yang disusul oleh SDGZ bakal coba untuk langsung fokus ke area objektif yang dijaga oleh Rinazmi, dan keuntungan terlihat sangat jelas dipegang kendali oleh Mista ya, dengan adanya objektif yang memang lagi diuntungkan ini dipegang oleh tim Mista. Sejauh ini GPX benar-benar lagi coba ngebaca tempo yang dibawa oleh tim Mista. Tapi lihat itu barusan ada runners apati yang connect ke arah 1-6. Wow. Dan itu jauh banget range-nya. Kali ini dari river sana Fredo Kitty, The Way of Dragon. Ke arah yang tepat. Ada follow up lagi dari Oceano di sini Robert combo. Malah 2 player dari GPX yang menerima pass punishment-nya. SDG maju ke bagian depan sana, tembak sobat dibuka. Double kill dipegang oleh Super MJ. What a play. Mista membalikkan keadaan dari inisiasi yang dibuka oleh GPX. Yes, itu combo yang bagus loh, dimana wall charge beriringan dibuka dengan adanya 1 buah Ocean dan juga Petrify, membuat akhirnya tim GPX harus ter-outplay. Inisiasi yang harus dibuka oleh Fredo Kitty dan dimenangkan oleh tim GPX justru dikembalikan. 2 point kill berhasil ia raih, dan kini mereka bakal langsung mengarah untuk mengambil karya objektif Turtle. Tidak ada Ray sedang dalam perjalanan yang fokuskan diri terhadap purple buff terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu follow up karya Turtle. Tampaknya Fredo Kitty juga udah mulai mengisi karya satu komponen penting untuk membaca situasi yang digerakkan oleh tim Mista. Nampaknya Ray nggak mau tinggal diam, jadi mereka bakal coba untuk
fokus dan level dari kedua belah jungler udah mulai terlihat tertinggal 1 level. Ya, dan kontes turtle yang kedua, Brave Fighter dibuka, Fate mengganggu pergerakan dari Ray. Coba adu retribution, terus juga pakai SDGZ, sama-sama dibuka, lihat wall charge yang kena karena 3 orang player dari GPX. Mencoba melarikan diri Nazmi, double kill di secure oleh seorang Fate. Fredo Kitty masih bisa menghindar, tapi 2 orang player Ray untuk ketiga kali terpick off oleh teman-teman dari Mista Esports membuat dirinya semakin dalam level yang tertinggal oleh SDGZ. Yes, lagi-lagi GPX harus pulang dengan tangan kosong dan justru mereka harus menelan banyak sekali kill ketidakuntungan ya. 2 poin kill, Turtle kembali diaman oleh Mista dan bahkan mereka udah mulai regroup lagi dari bottom lane dengan menghancurkan satu objektif Paras yang dimiliki dan dijaga oleh Suprawat Supriyadi. Semakin membuat Mista mengunggul dari sisi finansial. 2 tarat bahkan. Dimana dari sisi Vayne berhasil menghancurkan karya objektif Paras yang dimiliki oleh Rinazzi. Ini ketertinggalan yang semakin cukup jauh sih. Mereka tinggal nungguin late game power aja dari seorang Bak. Iya, dan itulah dia replaynya pada saat kontes Lord, Turtle tadi ya. Dan watch out karena 4 player dari X-Nova itu yang membuat GPX benar-benar under pressure. Mereka dikalahkan, tapi untuk kali ini lihat Vayne jebak dari World Relation, double kill dipegang oleh Watt. Wow, apa yang terjadi Super MJ dan juga Vayne kehilangan nyawa mereka. Dan sepertinya menjadi player-player juga tershutdown. Tapi Watt 1v1 dengan SDGZ datang bantuan dari Fredo Kitty. Ada flicker yang dikeluarkan cukup manis, membuat dirinya masih cukup aman dari sergapan SDGZ dengan Tempest of Blade-nya. Dan di area tengah masih dengan 2 melawan 2, cukup aman untuk 2 belah player. Yes, nice juke dari Watt untuk menghindari serangan yang diberikan. Ditambah lagi tadi kan berada di posisi objektif Paras ya, yang membuat SDGZ nggak mau ngambil resiko lebih dalam ketika dirinya terpick off. Karena sejauh ini juga dia belum terpick off sama sekali. Dan akhirnya pecah telur ya setelah berhasil didapatkan 2 poin kill atas Watt di area mid lane tadi, di mana mispositioning dari 2 player Mista. Buat akhirnya tim GPX berhasil mendapatkan nafas segar walaupun memang harus mulai berhati-hati. Ini masih menit ke-7. Tapi Mista lagi megang kendali keuangan dan lihat mereka temponya juga udah mulai slow but sure. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 1-6 memang belum ada poin kill, poin assist, dan juga belum ada poin death. Tapi kalau dia dibiarkan snowball dan jauh lebih besar lagi ketika wall charge Ocean di sini dia masuk secara tiba-tiba, itu bisa jadi malah petaka tersendiri. Ketika tim fight dibuka antara kedua belah tim, seperti yang kita pantau di area objektif Turtle, udah ada 1 buah setup yang bakal dibuka oleh X-Nova menunggu SDGZ sedang mengamankan karya Turtle buff terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan karya perfect Turtle-nya di menit kita yang ke-7. Ya, dan meskipun Wan belum ada tapi lihat Wells Dragon karena Wan masih ada Purify untuk melarikan diri. Battle Mirror Image mundur dengan cukup aman, dan kalau itu nggak pakai Purify udah pasti Rinazmi langsung join juga untuk memberikan pokingan damage-nya dengan Final Slash dan juga Vengeance. Untuk Turtle yang ketiga sepertinya akan ada kontes di sini dari GPX Perfect Turtle untuk Mista Esports Philippines. Final Slash di area tengah terlihat informasi yang mahal, tapi wall charge dan juga flicker X-Nova, timing yang kurang tepat penggunaan wall charge-nya kali ini membuat GPX mendapatkan informasi yang mahal karena udah nggak ada source skill lagi dari X-Nova. Fredo Kitty mencoba mencari keberadaan SDGZ yang ada di area top lane sana. Terlihat Wan yang udah nggak punya Purify, ini bisa aja untuk diolin sama GPX. Fredo Kitty masih memberikan view saya di bagian depan, belum ada follow up dari teman-teman GPX, tapi di sisi bawah lihat Vayne langsung fokuskan untuk mengirim di bagian bawah. Ya, selalu coba fokus terlebih dahulu dan terlihat juga di sini GPX yang cenderung gak dikasih buat stick team fight oleh teman-teman dari Mista Esports, yang memang Neo Donald juga gak dikasih kesempatan untuk bisa ngebuka karya resource skill-nya karena banyak banget ancaman dari Tempest of Blade ini mulai dari SDGZ, adanya Walker yang dimiliki oleh X-Nova, gitu pun juga dengan adanya 1 buah Ocean of DT yang dimiliki oleh Super MJ. Dan sejauh ini objektif bangunan Tarot dipegang kendali sepenuhnya oleh Mista. Outer inner di area top dan bottom pun berhasil mereka hancurkan, dan mid lane outer di sini yang dipertahankan, di mana Visions jauh lebih berharga bagi GPX. Mereka nggak memperbolehkan 1 helai wave minion pun bisa menyentuh karya objektif yang dimiliki oleh mereka, dan setup dari tim fight GPX benar-benar dipantau dan bahkan dijaga banget. Dan menilik dari area sisi emblemnya ya, di mana di sini Fredo Kitty berusaha sih maksimal mungkin, tapi yang seperti gue bahas dengan adanya hero-hero fleksibel yang dimiliki oleh Mista dari mobilitas, ini membuat Fredo Kitty sulit banget buat masuk karya objektif Ghost Dragon-nya dan menculik karya pemain-pemain yang dimiliki oleh Mista Esports. Ya, dan lihat ya, ini 1-6 tadi meskipun belum kelihatan gitu ya di area tim fight, tapi dia unggul ke level data kuat, menandakan bahwa farmingan yang dia lakukan ini benar-benar optimal banget untuk mendapatkan semua resource yang dibutuhkan, snowballingnya juga, dan ini cukup aman. Lihat damage yang masuk dari SDGZ secara Fredo Kitty
Satu bar HP tersisa, tapi Rena Stapati Karavin masih cukup tanky dengan life skill yang dia miliki, cukup aman harusnya untuk melakukan team fight di area mid lane sana. Fokus untuk mendapatkan outer turret mid lane, tapi Bravos Fighter lihat Vayne seorang diri melawan dua player dari GPX. Masih bisa mundur, player-player dari GPX dan juga Mista Esports disengage karena Lord sudah mulai dipoking oleh SDGZ. Mista Esports, control play dibuka dari GPX, maju ke bagian depan sana Rinasmi, final slash, wall charge untuk defensif, X-Nova masih bisa menyelamatkan nyawanya karena player-player dari GPX sudah kehilangan konsilnya, dan lihat damage yang dihasilkan dari 1-6, itu udah mulai sakit banget. Conceal play balik X-Nova, coba untuk mencari player-player di sana, lihat di sisi belakang, dan Sobat dibuka ke arah Watt, coba untuk mendapatkan finish position, tapi ternyata STG sudah hilang. Pedro Kitty menjadi pertukarannya, satu ditukarkan untuk satu, sama-sama terpanis dari kedua belah tim. Yes, walaupun pertukarannya cukup tidak adil bagi Mista yang dimana Jangkor ditukarkan dengan Romer, tapi outplay yang diberikan oleh seorang Watt yang membuat SDGZ harus miss positioning. Walaupun dia tadi terlihat ingin masuk ke area objektif hero-hero glass cannon yang dimiliki oleh GPX dan mulai dari item perbedaan gold yang 3000 slow butcher dikejar oleh tim GPX. Ini membuat adanya perbedaan level cukup signifikan. Price dari emblem yang diamankan membuat 1-6 ini jauh diuntungkan dari segi gold. Tambah lagi dia juga udah punya pegangan untuk memperkuat basic attack-nya dengan golden staff. Ini adalah staff attack dari seorang Cloud yang dimana sejauh ini ketika 1-6 berpartisipasi akhirnya ada 1 poin death yang berhasil dia dapati, itu Fredo Kitty. Ditambah lagi dia juga cukup respect tentunya dengan adanya skill like page yang diamankan, membuat setidaknya ada penanganan ketika ada hero-hero physical yang hendak memberikan hit terhadap tubuh dari seorang 1-6 itu sendiri. Ya, ini bakal susah sih untuk bisa nangkep 1-6 ya. Dengan Purify yang dia bawa, dia benar-benar aman banget untuk bisa ngasih pokean damage. Terlihat tadi dari segi goldnya lebih unggul dibandingkan sama Watt. Meskipun point kill jauh dipegang Watt ya. Untuk kali ini 3 point kill diamankan. Tapi 1-6 ini ketika satu item lagi jadi Wind of Nature, dia lebih percaya diri untuk bisa nge-dive-in karena backline dari GPX, dan semoga momen itu nggak tercipta ya, karena GPX masih bakal cukup kesulitan. Dan ternyata di sisi lain ada pick up tercipta Pain di sana yang kehilangan nyawanya 4 melawan 5 di fase Lord yang kedua. Meskipun belum diriset untuk menjadi Lord in Hand, tapi sepertinya pressure dari arah belakang sana Watchers dikeluarkan oleh Nova. Tapi Tempest of Blade dipaksakan, informasi yang mahal, masih bisa kabur dengan Mortal Coil. Ray bisa menghindari mautnya, terkena efek Immobilize Super MJ, coba untuk di-engage, tapi sakit banget damage dari 1-6. Tapi lihat pergerakan dari STGZ yang tahu udah gak punya Tempest of Blade, dia fokus untuk mendapatkan satu best turret di bagian bawah dari tim GPX. Gak bisa dibendung sepertinya, satu best turret berhasil dihancurkan, dan bahkan ini membuat waktu terbuang-buang dari GPX untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. Di reset kembali, ada Duel of Dragon ke arah seorang X-Nova, coba untuk di-pick off, masih terlalu tanky seperti, dan unstoppable dipegang oleh Watt. Satu lawan dua blazing duet di sana, Watt masih bisa cukup aman, mundur dengan teratur, tapi STGZ dive in reach voice-nya, double kill dipegang oleh STGZ. Oh my god, STGZ datang dari langit dan membuat keuntungan kembali untuk Mista Esports mendapatkan Lord yang kedua. Yes, pertukaran cukup tidak adil kini untuk GPX, di mana Romer ditukarkan dengan 2 hero dari GPX, Rinas dan juga Fredo Kitty yang membuat space yang berhasil dikira oleh Mista. Mereka berhasil mencuri karya objektif Lord yang pertama, dan bahkan di sini Ray tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke area objektif jungle yang dimiliki. Purple buff jatuh di tangan seorang 1-6 yang membuat nantinya akan jauh lebih strong lagi untuk mana yang dia miliki. Ditambah lagi bagaimana positioning dari 1-6 sejauh ini juga masih belum bisa dicuri atau bahkan diculik oleh teman-teman GPX. Dan dari item semakin jauh kita lihat di mana Wind of Nature juga udah semakin ketat ya. Pertahanan yang dimiliki dengan Resil Lake Pet gak berhenti sampai di sana, dia jadi Wind of Nature dan malah Victor. Full item dari 1-6 ini membuat GPX bakal harus memperhatikan satu hero tersebut. Ditambah lagi di sini banyak banget hero yang bisa memberikan knock up back yang mempersulit GPX untuk bisa survive di area team fight. Ya, dan Lord yang kedua ya, meskipun belum ada pull up, tapi control play dari Mista Esports. Maju dengan bola pressure, X-Nova berada di bagian depan sana. SDGZ bersiap, sudah permainan dibuka ke arah belakang, Tempest of Blade dipaksakan, tapi lihat proses dari arah belakang Rinasmi coba memberikan full up damage-nya ke arah backline dari Mista Esports. Cukup aman sejauh ini, masih ada super wave ini dari bagian top lane, semua best turret dari GPX berhasil dihancurkan dan disengage kembali. Mista Esports mundur dengan disiplin, hanya menuju ke arah base turretnya saja. Ya, semua base turret hilang hanya dengan satu Lord yang berhasil diamankan, dan GPX menolak untuk diisolasi ya. Kalau betul mereka coba untuk keluar dari zona nyamannya untuk kembali memberikan serangan. Ditambah lagi kalau ngomongin GPX, sebetulnya 2 hero yang memang cukup power buat GPX, Watt dan juga Mildred ini masih
bisa jadi ancaman buat Mista. Mereka belum boleh terlalu terbuai dengan banyaknya objektif yang berhasil mereka dapatkan. Walaupun Meudonals memang posisinya terancam banget, dan bahkan posisi dia untuk membuka real world domination dari tadi kita jarang banget lihat gak sih? Iya. Dia benar-benar nge-save banget posisinya karena dia tahu ada Nova dengan Wild Charger yang refleks banget dibuka, SDGZ yang memang selalu ready dengan Tempest of Blade-nya untuk fokus ke area Meudonals. Iya, benar-benar susah kan, karena dengan adanya Kadita, adanya lapu-lapu dan conceal play, dibuka ada Wild Charger dan juga ada Ray. Roy-nya di all in, langsung serving off dengan begitu mudahnya. 40 detik. Dia timer dari Ray, dan itu masih benar-benar lama banget, terutama meskipun Lord yang ketiga 45 detik yang akan datang, tapi feeling aku Mista bakal coba paksain dengan menggunakan wave minion aja. Dan kita berada di bagian bawah, one last hit, ada blessing 2 dan di cancel, dan Wazik terpick up untuk pertama kalinya oleh seorang Linasmi. Bangku Mista, oh my god, berhasil mendapatkan player terpenting dari Mista Esports, yaitu Cloud dari Wazik. Yes, yang harus diwaspadai akhirnya terjawab dengan area satu gerakan final slash dan juga gerakan dari Watt untuk mundur ke arah belakang ya, karena tadi Watt juga nyaris ditumbangkan sebelumnya. Satu tetes darah terakhir itu yang membuat 1-6 tadi buka ke area battle mirror image dan juga blazing duetnya. Dan juga buat teman-temannya di rumah, kita ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk follow sosial media untuk info lebih lanjut, ada di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga di TikTok kita. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi menarik dari Snapdragon 4 Series yang sedang berlangsung, dan masih ada harapan nampaknya bagi GPX ya untuk melanjutkan asa mereka survive di game yang kedua. Wow, meskipun udah gak ada best turret ya, tapi aku punya feeling nih GPX ada chance sih untuk kembali ke keadaan. Masih. Asalkan 1-6-nya down, udah sih harusnya ini aman banget. Meskipun SDGZ, damage dealer yang dari tadi kita lihat ya, gerakannya bagus banget, tapi 1-6 ini yang menjadi player penting karena dengan Blazing Duet itu benar-benar pecah banget di fight. Jadi mau gak mau harus menangkap 1-6 kembali yang masih belum ada purify sekitar 20 detikan lagi. Lord yang ke detik kedua ini yang menarik terlebih dahulu ke area bagian jungle dari GPX, masih menunggu momen tepat sama-sama buying time. Tapi yang jadi problem adalah dengan membawa Link ini dia bisa pakai strategi split push. Jadi lihat GPX sudah mengantisipasi pergerakan dari Fredo Kitty di bagian river sana. Yes, dan udah masuk menit-menit mid game kali ini Mista juga udah mulai flankingnya loh. Wow, tapi way up semuanya yang tepat SDGZ dan Fredo Kitty. Oh my god, meskipun kali ini lihat Ray coba untuk di engage, mundur dengan battle mirror image. Vayne dipaksakan Reverse Fighter, tapi Vayne masih cukup tanky. Ada Watch yang dikeluarkan untuk coverisasi dan immortal saja dari Fredo Kitty datang dari arah belakang. Watt dan Rinasmi, Bang Kumis versus saya pribadi masih hidup. Rinasmi still survive, mundur ke bagian belakang. Wow, oh my god, GPX masih bisa mendapatkan momennya di Lord yang kedua untuk kali ini. Meskipun semua player dari Mista dipaksa untuk mundur, tapi mereka sebenarnya akan susah karena SDGZ belum ada di lane of the Reverse Fighter. Kembali menuju ke arah Watt, ada Wind of Nature, masih cukup tanky sepertinya Vayne. One last hit, mereka dipaksakan dikeluarkan dan berhasil decimate di waktu yang tepat untuk seorang Ray bisa mempick up satu member. Tapi waktunya SDGZ hadir kembali, ini yang bakal ngerepotin GPX untuk kontes di area Lord. Yes, perbedaan kuantitas juga membuat Mista gentar ya. Mereka tahu betul mereka lagi megang kendali keuangan, dan mereka berani untuk terus berada di area teritorial Lord melakukan cancellation terhadap gerakan dari GPX yang hendak masuk ke area objektif Lord. Dan kini Vayne-nya tumbang, masih ada di 4 poin pemain yang hadir di area objektif Lord. Cuman perbedaannya di sini ada satu pemegang retribusi yang bisa menculik area objektif netral tersebut. 2 hotbar dari Lord bakal coba untuk dimaksimalkan Ray untuk mendapatkan retribusi siang. Dan juga untuk sudah merancang-rancang untuk membuka satu buah real world simulation, dan nampaknya kita bakal lihat Lord sebagai bakal mendapatkan gun. What? Oke, dan bahkan kali ini Lordnya berhasil dicuri Rex Nova. Teman-teman terus berlanjut, satu player down, Super MJ di sana, Watt menjadi pertukaran dan juga Fredo Kitty. Oh no, Ray pun hilang, triple kill disegel oleh 1-6. Ini bencana untuk GPX. Blazing Duet di bagian depan sana, Rinasmi dan juga seorang Meudonals mencoba untuk melarikan diri. 2 player tersisa pada saat Lordnya langsung respawn di area mid lane. Oh no, GPX. Sepertinya akan coba dipaksakan oleh Mista Esports. Terhalang oleh barrier. Rinasmi coba untuk melawan semua player dari Mista Esports, tapi Lord mendekat ke arah base. Fokus ke arah belakang, Meudonals down, Rinasmi down, wipe out untuk Mista Esports, dan Mista Esports takes the game.